cenderung hanya mengajarkan siswa untuk menghafal dan tidak memberikan ruangan bagi siswa untuk berpikir secara kreatif. Nah, di sini, selain siswanya kreatif, juga gurunya harus kreatif, gitu. Nah, tantangan tantangan dalam pembelajaran. Pembelajaran itu sesuatu yang kompleks dan memiliki banyak tantangan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh siswa kurangnya minat, keterbatasan waktu, serta kesulitan materi yang diajarkan, dan tantangan tersebut dapat menghambat. Hambatan tersebut harus kita pecahkan sebagai guru, betul, dan calon guru, bagaimana sih membuat inovasi pembelajaran yang terus-menerus dapat berkembang dan dapat lebih baik lagi. Manfaat dalam metode pembelajaran. AR sangat bermanfaat, gitu, walaupun ada juga kurangnya nanti. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melihat dunia nyata walaupun hanya di dalam saja, atau hanya di dalam ruangan kita melihat dunia luar itu, mudah sekali untuk AR. Dan bagaimana, hal itu bisa, karena informasi digital tersebut dapat berupa gambar, suara, video yang ditampilkan di atas objek yang nyata dan, terlihat oleh pengguna. Teknologi AR bekerja dengan mengenali objek nyata melalui kamera pada perangkat yang digunakan, kemudian menambah informasi digital di atas objek tersebut. Seperti apa ya? Misalnya kita diam, "Oh iya saya pengen ke museum," seperti itu. Bisa saja kita melihat dari, HP seperti itu, museum itu seperti apa. Museum Monas, Museum Nasional, ada apa sih isinya? Nah, itu bisa, dalam AR. Begitu juga dengan, pembelajaran, itu bisa sekali, dibuat AR-nya, dalam hal ini, bahasa, di sini bisa bagaimana kosakata tersebut bisa dibuat, gitu ya. Jadi, sebagai media, tadi itu nadaksa, atau sebagai media, orang yang selalu berpikir, selalu melihat itu bisa lebih baik dibanding hanya, dia mendengar atau hanya membaca. Juga seperti cerita tradisional itu bisa juga dibuat AR, gitu. Yang sebelum ini saya membuat adalah permainan anak. Permainan anak, bagaimana ceritanya permainan anak tersebut, bagaimana nyanyiannya, itu ada namanya Tandola. Bisa Bapak dan Ibu, lihat di Play Store, itu sudah ada di Play Store. Nah, tadi kita sudah, bicarakan bahwa AR adalah teknologi yang menggabungkan dunia fisik dan elemen-elemen digital seperti gambar, suara, dan animasi untuk menciptakan pengalaman interaktif. Jadi kita bisa interaktif, anaknya tersebut bisa interaktif, ke, apa namanya, media tersebut, melalui smartphone, kacamata AR, seperti itu, bisa kita, buat seperti itu. Penggunaan AR untuk apa aja nih? Untuk visualisasi konsep abstrak, bahwa kita bisa, membuat konsep-konsep sesuatu yang, "Oh, tidak mungkin kita ke sana," tapi itu bisa, gitu. Untuk simulasi interaktif, bahwa anak ini bisa, bersimulasi, bisa mencoba sesuatu, yang biasanya dia tidak, bisa temukan hanya dengan gambar dan suara saja, atau hanya satu suara, gambar, membaca, tapi ini bisa dijadikan satu. Pelajaran sejarah dan budaya seperti tadi kita bisa, untuk cerita, bagaimana cerita dongeng rakyat ini, AR-nya seperti ini. Bisa juga dengan, cerita-cerita atau, eee, tarian, bisa ada orang menari di situ dan itu tari apa, deskripsinya, seperti apa, suaranya seperti apa, itu bisa kita ciptakan. Terus peningkatan keterlibatan bukan hanya satu pihak, tapi dua belah pihak. Guru dan siswanya, dosen dan mahasiswanya dua-duanya terlibat, gitu. Tidak bisa gurunya saja yang bisa, siswanya tidak bisa, atau siswanya saja bisa, gurunya tidak bisa, tapi kita bersama-sama siswa dan guru untuk terlibat, dalam satu, augmented reality, satu media pembelajaran baru. Penyampaian informasi tambahan, misalnya ibu bapak membuat buku, informasi tambahannya ada di mana, bisa dibuatkan barcode dan di barcode itu bisa menjadi AR, itu bisa, gitu.
Terus pembelajaran berbasis lokasi, ya seperti tadi kita tidak di sana, tidak di museum, tapi kita di sini, atau mahasiswanya dari rumah bisa mempelajari budaya-budaya di daerah lain. Itu customized learning, bahwa pembelajaran dengan custom, dengan sesuatu yang berbeda. Ya. Nah, ini kelebihan AR, apa saja walaupun ada kekurangannya. Nah, pengguna augmented reality ini pembelajaran memiliki beberapa kelebihan yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. AR dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi dengan cara ya belajar lebih interaktif dan menyenangkan. Jelas menyenangkan karena kita bisa sambil apa saja gitu ya. Dua, membantu siswa untuk membangun keterampilan kognitif dan motorik gitu ya. Motoriknya lebih ini karena dia harus bisa melihat sesuatu, suara, gambarnya, dan warna-warna di sana itu bisa meningkatkan keterampilan kognitif dan motorik siswa. Membantu mereka memahami konsep-konsep ilmiah yang lebih baik. AR untuk membuat karya seni digital dan dapat memperkaya kreativitas dan keterampilan mereka dalam bidang seni. Dalam bidang seni, dalam bidang bahasa juga banyak yang sudah ada maupun yang sedang dibuat. Saya juga sedang membuat yaitu AR dalam cerita rakyat sebagai media pengenalan dan pelestarian kearifan lokal Nusantara bersama Pak Anang juga. Ya, integrasinya apa ya AR dalam kurikulum mereka? Nah, dengan merencanakan dan mengimplementasi integrasi AR dengan bijak, kurikulum mereka dapat mendukung pendekatan dan pembelajaran yang lebih berorientasi pada siswa. Jadi siswa yang bergerak kita jadi penunjuk, atau di sini Tuturi Handayani kita juga di belakang sambil mendorong siswanya agar siswanya lebih baik seperti itu. Juga memungkinkan pembelajaran lebih kontekstual dan interaktif, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang semakin terhubung dengan teknologi terkini. Karena di sini kita bilang, jangan pakai HP, jangan pakai itu. Semuanya sudah dengan teknologi. Bagaimana kita mempergunakan teknologi itu dengan bijak, sepertinya seperti itu. Kita ini sebagai dosen, sebagai guru dan calon guru, bagaimana membuat sesuatu aplikasi agar anak-anak kita bisa bersosial media dengan bijak. Nah, ini peningkatan hasil belajar siswa. Ya, dengan ini, dengan AR dapat siswa lebih mudah memahami konsep yang sulit dipahami, juga membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Tantangannya, bukan hanya wah enak, tapi tantangannya diperlukan perangkat khusus, smartphone, tablet, ataupun laptop, komputer, mendukung teknologi AR ini. Tidak bisa kalau kita tidak ada. Dan juga perlu dipikirkan kita ada, siswanya juga harus ada. Penggunaan augmented reality memerlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai teknologi tersebut. Jadi adanya penelitian-penelitian seperti sekarang ini, juga adanya pembelajaran lebih tentang coding, juga tentang pelatihan-pelatihan kita harus buat agar semuanya bisa, baik guru, dosen, maupun siswanya, ataupun calon guru semuanya. Lalu juga penggunaan AR juga dapat memahami kendala teknis. Nah, ini yang sulit, terputus-putus, Pak. Waduh, tadi dalam nyanyi juga tersendat seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita kencangkan juga di kampus masing-masing gitu ya, juga agar koneksi internetnya dapat mulus. Kita bisa memberikan pelatihan kepada anak, memberikan media dengan mudah. Kalau enggak pasti aduh, saya aja kalau misalnya buat sebel banget nih koneksi internetnya lambat, terputus. Nah, gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita tingkatkan, dan itu tantangan dalam penggunaan AR karena dua-duanya, baik mahasiswa atau siswanya dan guru atau dosennya, harus sama-sama koneksi internetnya kencang. Ya. Masa depan augmented reality itu seperti apa? Ini akan terus berkembang, memiliki potensi pasar yang besar, digunakan untuk pembelajaran di masa depan, karena sekarang ini juga
WFH, ya banyak WFH, ataupun kita di kantor bilang kuliahnya bisa pakai daring ya, gitu. Dan daring ini terus berkembang pembelajarannya di masa depan agar semua bisa belajar dari mana saja, bukan dari WFH jadi saja, tapi WFA, work from anywhere, atau belajar dari mana saja. Nah, dengan AR, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Selain itu juga AR dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dengan cara lebih visual dan konkret. Nah, mungkin itu saja tambahan atau pengalaman dari saya dalam meneliti atau pembuatan AR. Terima kasih saya ucapkan kepada semua, khususnya kepada Pak Wawan. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Iin ya, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Ini bisa mendengarkan suara saya? Bisa. Bisa. Oh, bisa ya. Soalnya terkendala ini Bu Iin di sini terkendala sinyal juga. Benar Nah, yang itu. dikatakan Bu Iin tadi bahwa koneksi internet ini harus kuat, apalagi untuk akademisi ya seperti itu. Dari pagi kami mengalami kendala untuk sinyal memang. Ya, jadi sangat menarik ya untuk AR ini ya Bu. Jadi teknologi yang semakin canggih, siswa ataupun mahasiswa tidak perlu datang ke tempat-tempat, mereka bisa mengaplikasikan dimanapun seperti itu ya Bu Iin ya. Ya. Oke, monggo barangkali ada Bapak Ibu atau peserta yang lain yang ingin menanyakan tentang AR. Ini sangat menarik kalau kita kaji ya Bu Iin ya, apalagi sekarang ini semua berbasis digital ini. Iya. Jadi kita Ya. semua harus sama-sama saling belajar dan sama-sama saling tukar pikiran agar dalam kedepannya kita bisa menjadikan pendidikan ini lebih baik. Nggih. Ya, selanjutnya sambil menunggu beberapa pertanyaan ya Bu Iin, monggo Pak Wawan untuk memberikan materi terlebih dahulu. Pak Wawan disilahkan. Ya, terima kasih Bu Rani. Dibantu Bu Asih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya hormati Bu Iin. Jadi di sini saya mewakili teman-teman menyampaikan sebuah konsep terkait pelaksanaan ataupun media pembelajaran berbasis augmented reality yang sedang kami susun. Di sini kami melakukan riset terkait dengan media pembelajaran berbasis simulasi augmented reality atau AR untuk meningkatkan kecakapan riset mahasiswa berkebutuhan khusus di Universitas Islam Majemuk. Nah, spesifiknya adalah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang tadi sudah saya sampaikan. Karakteristiknya adalah masuk dalam kategorisasi tenaga kesehatan. Nah, latar belakangnya sudah disinggung bahwa seiring dengan pengetahuan dan teknologi informasi, media pembelajaran dalam format digital perlu diintegrasikan dalam pembelajaran digital. Bisa dibuktikan bahwa teknologi informasi yang terus berkembang harus mengikuti terkait hal tersebut dalam pembelajaran bersama. Kemudian kemudahan belajar menjadi kebutuhan yang esensial bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Oleh karena itu perlu adanya sebuah inovasi dalam media pembelajaran. Kenapa? Tadi dapat mempermudah khususnya aksesibilitas bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dalam konteks misalkan melakukan sebuah riset bidang bahasa, sastra, dan acaranya.
Nah, proses pembelajaran ini dalam mata kuliah seminar proposal, kebetulan kami menentukan mata kuliah seminar proposal dalam adanya media yang dapat memberikan kemudahan akses bagi mahasiswa berkhusus nanti untuk arahannya tingkat pemahaman teorinya secara bidang bahasa, sastra, pelajaran, tapi juga bagaimana tingkat pemahaman dari segi teknik penyampaian konteks seminar. Juga ada dua hal di dalam media RNT yang saya sampaikan. Nah, mata kuliah seminar proposal ini sebagai mata kuliah fokus pada teori riset dan praktik yang membutuhkan sebuah media pelajaran yang dapat keberhasilan capaian. Nah, media pembelajaran berbasis SAR ini, simulasi augmented reality, merupakan sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan percakapan riset pada mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi. Ini juga kebetulan di Universitas Islam Majapahit, tidak hanya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ada beberapa di prodi lain memang secara karakteristik hampir sama, yaitu tadi tergolong dengan mahasiswa berkebutuhan khusus tunadaksa. Jadi ada kendala dari disabilitas. Harapannya dengan menghadirkan informasi ini dapat membantu mahasiswa tadi khususnya. Nah, inovasi media pembelajaran tersebut tidak hanya menyajikan secara riset, teori, tetapi juga untuk simulasi dalam media. Nanti ada beberapa fitur. Nah, di dalam fitur itu tentu ada sebuah simulasinya bagaimana cara mempraktekkan sebuah di dalam konteks seminar seperti apa. Nah, aspek simulasi dan augmented reality ini yang digunakan dalam media tujuan untuk membantu memvisualisasikan konsep abstrak untuk memberikan pemahaman dan struktur suatu model objek. Itu juga sudah dipaparkan oleh bagaimana fungsi dan manfaat dari AR yang dapat memvisualisasikan konsep-konsep abstrak yang dapat memberikan sebuah pemahaman dan struktur suatu model objek. Dalam ini objeknya adalah bisa objek riset lapangan dalam bidang bahasa, sastra, dan pengajaran. Nah, kombinasi aplikasi AR ini diinovasikan dalam media untuk memberikan informasi detail yang pada pengguna dan objek nyata. Juga penting sekali kombinasi ini dapat memberikan sebuah inovasi baru, dapat memberikan pemahaman baru dari untuk media AR. Nah, di prodi di mata kuliah seminar proposal ini berfokus pada 3 riset. Ada riset pembelajaran bahasa, kemudian sastra, riset bidang pengajaran. Kemudian itu di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu menjelaskan peran media AR sebagai upaya mendukung kesamaan hak belajar dan inovasi proses pembelajaran yang ramah di mahasiswa. Jadi tadi sudah bahwa itu hadirnya inovasi media ini dapat memberikan sebuah kesamaan hak belajar bagi mahasiswa sehingga bisa memberikan akses yang dapat bisa membantu mahasiswa dalam khususnya adalah riset lapangan yang tentu adanya kesulitan aksesibilitas dalam jam ke tempat lokasi. Lanjut Bu Mas di slide bawahnya. Nah, tujuan dalam ini tentu untuk memberikan kemudahan belajar dan mengembangkan potensi mahasiswa juga itu dengan hadir ini dapat memberikan kemudahan. Itu ketika ini sejatinya memang untuk mahasiswa tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa lain bisa dapat memberikan sebuah manfaat jika inovasi dilakukan. Karena ketika mahasiswa berkontribusi dapat dikatakan tentu mahasiswa yang biasa atau yang normal bisa kecuali tadi ya ketika ini dapat diterapkan di mahasiswa belum tentu bisa dapat diterapkan pada mahasiswa. Nah, kemudian juga untuk memberikan pengalaman belajar yang sama. Makanya mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang terkendala tadi dapat juga bisa setiap sama halnya dengan mahasiswa lain yang juga dia itu bisa terkendala dalam sebuah riset di lapangan di sekolah,
masyarakat, dari konteks bahasa, misalkan terkait dengan case study, terkait dengan bahasa, terkait dengan dialek, misalkan terkait dengan tadi kearifan lokal yang ada di suatu daerah yang bisa terserap. Tapi karena memang ada keterbatasan mahasiswa, akhirnya inovasi akhirnya dapat membantu aktivitas mahasiswa. Nah, manfaatnya tadi terkait dengan pendidikan lingkungan inklusif, meningkatkan keterbukaan sosial dan komunikasi mahasiswa berkelas itu hadirnya ini juga bermanfaat bagi pembelajaran yang inklusif, dan meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Misalkan dalam tadi komunikasi dalam presentasikan proposal dan keterampilan dalam di dalam langsung set yang basis. Nah, Bapak Ibu sekalian dan jadi konsep awal spesifikasi media pembelajaran AR ini ada beberapa fitur yang nanti mohon masukan yang terkait dengan fitur yang kami rasakan. Yang pertama adalah terkait dengan fitur pertama berisi tentang teori riset. Itu teori terkait dengan kumpul dari kita ya bahasa dan sastra Indonesia. Fitur terkait teori riset dan bahasa sastra dan. Nah, pada fitur ini implementasi AR ini berkaitan dengan topik penelitian di masa berfungsi tidak hanya terbatas pada riset berbasis teks atau analisis isi pada sebuah karya sastra atau teks, tapi juga bisa melakukan sebuah riset berbasis lapangan. Harapannya dengan hadirnya media ini khusus dalam melakukan sebuah riset lapangan. Kemudian harapannya tentu melalui fitur ini menjadi fasilitas bagi mahasiswa berkebutuhan dalam membuat riset dan sudah saya sampaikan memiliki hak sama dalam melakukan sebuah topik riset seperti mahasiswa lain. Nah, di fitur yang kedua ini berisi tentang teknik melakukan sebuah riset dalam penyusunan proposal risetnya. Dalam topik riset yang relevan tadi, bagaimana sih alur riset di bidang bahasanya, kemudian bagaimana alur riset di bidang sastra dan riset di bidang pengajarannya, yang di situ ada misalkan terkait dengan studi pendahuluan, kemudian berobservasi, bagaimana ketika melakukan seorang peneliti melakukan observasi di dalam objek yang seperti apa sih, data di sini apakah itu ada di dalam sebuah penelitian sampaikan tentang bidang sastra. Nah, yang fitur ketiga ini berkaitan dengan simulasinya. Di simulasi material ini terkait dengan teknik mempresentasikan proposal dan penelitian dalam seminar. Jadi implementasi ini berupa penggambaran atau menunjukkan suatu proses yang sedang dipelajari disertai dengan bahasan atau informasi berupa gambar dan suara. Nah, informasi yang ditampilkan tentu berkaitan dengan materi, teknik seminar, proposal yang membutuhkan peniruan untuk membantu mahasiswa berkebutuhan khusus memahami hakikat. Jadi tentu ini nanti dalam konteks fitur yang ketiga ada sebuah bagaimana sih cara mempresentasikan, ada simulasinya, ada bagaimana tahapan-tahapan sebuah presentasi seminar itu yang tempatnya baik itu seperti apa muncul atau ada dalam bentuk di fitur yang ketiga. Nah, yang fitur yang keempat ini berkaitan atau yang terakhir ini fitur evaluasi. Harapannya setelah mahasiswa mempelajari riset, teori, secara pengetahuan, baik bidang bahasa, sastra, dan pengajarannya tentu ada evaluasi. Evaluasi ini berupa pemahaman riset, bidang bahasa, sastra, dan pengajaran, dan juga praktis proposal. Nah, di fitur ini juga hasil evaluasi ini nanti
perskoran atau nilai dari setelah mahasiswa mengerjakan evaluasi yang sudah ada. Kedua, evaluasi terkait dengan prosesnya dan juga evaluasi terkait dengan praktik. Itu ada standar batasannya ketika misalkan hasil seperti itu sudah memenuhi, kan muncul hasil sudah standar. Jadi ada catatan. Selain itu juga nanti dapat catatan-catatan dari hasil evaluasi proses tingkatkan di konteks praktis proposal itu yang dari hasil evaluasi yang kurang bisa dilihat apa namanya, bisa dari catatan. Nah, itu dari saya mungkin Bapak Ibu semuanya dari mahasiswa dan UIN terkait konsep media simulasi augmented reality yang kami rancang, kami kembangkan, dan kami saran dan masukan terkait dengan rancangan yang sudah kami susun ini. Jadi itu dari saya kurang lebih. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Wawan. Ayo teman-teman mahasiswa atau yang lainnya bisa silakan bertanya, kita manfaatkan forum FGD ini dengan maksimal ya. Ini sangat menarik. Silakan, tadi materi dari Bu Iin juga sangat menarik. Monggo, kami tunggu beberapa pertanyaannya untuk kita diskusikan mengenai media pembelajaran AR ya. Yang ingin bertanya boleh raise hand, angkat tangan. Kalau belum ada ini sambil ngobrol, sambil kita diskusi, Bapak, di sana di apa namanya di Universitas Islam Majapahit, tunadaksanya seperti apa ya, Pak? Di Ya. sana. Baik Bu In, jadi tunadaksa ini jadi ada kesulitan gerak mahasiswa tersebut dalam konteks apa namanya pergerakannya, sehingga di sini mahasiswa tersebut menggunakan kursi roda. Tentu ada atau apa namanya istilahnya kesulitan dalam aktivitas, harapannya dengan hadirnya media ini bisa membantu mahasiswa sama. Nah, mungkin dari konsep yang kami rancang ini ada masukan dari BIN terkait dengan media. Ya, ya Pak. Apa namanya memang kita harus inklusi gitu ya, semua sama, kita bisa memberikan sesuatu yang sama bagi semua orang. Nah, kalau untuk yang tunadaksa seperti di kursi roda gitu, mungkin aplikasi untuk pelatihan kehidupan sehari-hari itu
memungkinkan siswa berlatih dalam lingkungan virtual sebelum menerapkan di situasi nyata, atau misalnya dalam mata kuliah seperti itu bisa dia susah keluar, berarti bagaimana sih kegiatan tersebut bisa seperti ada di luar, itu mungkin bisa pakai kacamata AR, Pak. AR untuk bahasa isyarat. Jadi kalau kita berbicara, mereka langsung langsung jadi tulisan di situ, gitu. Dan bagaimana caranya dihubungkan dengan Google, jadi dia tinggal, oh ya ini gambarnya seperti ini, kayak gitu, maksudnya seperti ini. Itu pernah ada di kami, namanya Sumeh, gitu, Pak. Tapi itu belum dimasukkan dalam aplikasi secara umum, hanya di Sipedar kami saja ada Sumeh tersebut. Lalu tentang dengan simulasi realitas visual atau VR gitu ya, AR maupun VR itu untuk pilihan memang siswa tunadaksa agar bisa seperti mengunjungi tempat-tempat tertentu seperti itu, Pak. Terus konten multisensor juga bisa, itu membantu jadi penggunaan suara bagi orang yang tunadaksa tidak bisa bergerak, tapi tingkat kecakapannya seperti penglihatan, seperti apa, itu berbeda-beda. Jadi benar-benar harus diklasifikasikan, tidak bisa membuat suatu gitu, tapi yang tunanya berbeda-beda. Jadi tunadaksa yang seperti apa nih gitu. Karena tunadaksa seperti di tempat kami, kalau yang kursi roda itu ada, tapi alhamdulillahnya tidak begitu kesulitan. Kesulitan hanya kalau ada di kelas atas, dan di kelas atas memakai lift di tempat kami, seperti itu. Dan pengujian dan penyesuaian dulu agar tidak apa ya, mereka bukannya kita membantu, tapi biasanya kadang tuh yang tunadaksa, gue kan bisa, ngapain sih buat kayak gini, ya itu harus benar-benar kita penyampaiannya lebih baik lagi agar oh ya kita tuh maksudnya biar semua sama, tidak mengecilkan mereka, seperti itu. Itu Pak, apa namanya, berbagi dari saya untuk tunadaksa. Terima kasih, Bu In. Jadi mungkin di objeknya didetailkan dari misalkan Ya. Tadi kaitannya, so kalau kami tadi menyampaikan ada di topiknya ada bahasa itu ada di bahasa bahasa bagaimana bahasa daerah dialek kan, itu juga jadi kajian dalam ya, apa bahasa cerita rakyat di daerah menarik bagaimana juga menjadi bisa ada batasan bisa kan mungkin apakah dalam sebuah suatu ini bisa ya istilahnya tadi mungkin menyampaikan kita mahasiswa bangsa ini mungkin ini sebagai inovasi media sebagai khusus mahasiswa bangsa. Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa lain juga yang misalkan mahasiswa yang tidak mahasiswa berkumpul mungkin bisa tanpa
harus Ya. ada sama belajar sehingga bisa dilakukan. Ya. Ya, Pak. Jadi kalau untuk tunadaksa kursi susah untuk berjalan seperti menggunakan kursi roda itu bisa digunakan semua juga seperti tadi cerita, oh cerita ini dari Sumatera, oh Sumatera itu seperti apa sih? Itu akan lebih baik jadi satu untuk semua seperti itu, Pak. Mereka lebih mudah dan yang ini juga yang apa namanya normal dia bisa apa namanya punya pengalaman ke sana atau jadi oh saya jadi pengen ke sana nih lihat Padang, oh Padang seperti ini dari daerah sini cerita itu oh saya akan ke sana. Nah itu juga mungkin lebih eh, apa namanya punya punya apa ya keinginan untuk ke sana dengan AR tersebut. Jadi harus benar-benar cermat dia dia bagaimana mungkin dipilah dan dipilih atau ini buat yang tunadaksa ini tunadaksa ini kayak gitu Pak. Itu sih yang saya berikan saran Mas. Lalu agar langsung tertuju. Kalau misalnya oh di tempat Bapak ada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, berarti ini AR yang seperti ini. Kalau bagi yang tidak bisa melihat, berarti kan AR-nya harus menggunakan braille itu seperti apa, atau dia mendengar suasananya seperti apa, itu juga bisa gemericik airnya seperti apa, itu buat yang tidak bisa melihat, yang kalau kursi roda bisa hampir disamakan dengan yang normal, dia hanya bisa seperti saya ada di sana, seperti itu, Pak. Merasakan saya ada di sana. Gitu. Lebih bagaimana memvisualisasikan objek-objek risetnya itu dapat divisualisasikan sehingga tadi juga ya Bu In menyampaikan mahasiswa berkebutuhan khusus ini bisa setidaknya bisa hadir bagaimana ketika mempelajari riset-riset tadi misalkan bahasa, sastra, atau sejarah. Ya. Lalu itu mungkin mahasiswa bisa ada ketertarikan melakukan sebuah riset lapangan karena memang tentu dari keterbatasan itu secara itu bisa kesulitan, tapi dengan hadirnya ini bisa membantu mahasiswa untuk melakukan sebuah riset. Ya. Ini Pak, kalau misalnya yang tidak bisa kesulitan dalam bergerak, bisa misalnya temannya yang satu itu kan bisa ke lokasi penelitian tersebut. Dia melihat, dia shoot lingkungan tersebut, lalu si mahasiswa ABK-nya bisa dengan kacamata AR, shoot-nya itu dengan 3D kayak dengan kacamata AR, jadi melihat semua. Dia seperti berada di sana. Jadi dengan melihat mahasiswa atau dosennya dalam satu aja mencoba untuk cerita, misalnya itu cerita dari daerah Mojokerto sendiri apa gitu. Oh di daerah Mojokerto ini atau dengan kamera 360 gitu. Shoot dengan 360 lalu dibuka dengan dilihat dengan kacamata AR, dia seperti di sana memandang 360 derajat yang Bapak buat kami apa namanya video yang Bapak buat tadi seperti itu. Begitu juga dengan permainannya atau dengan di museum selalu membuatnya 360. Jadi anak tersebut dengan kacamata AR bisa melihat 360 derajat. Kalau dia ke kanan ya sama seperti Bapak kameranya ke kanan. Kalau melihat dengan ini dia dengan HP dia tinggal menggeser ke kanan ke kiri seperti melihat pada Google Map seperti itu Pak. Itu bisa. Visualisasi dalam konteks
objeknya itu ya, UIN ya. Ya, ya. Kalau misalnya ininya bisa sebuah cerita dari Mojokerto atau misalnya penelitian-penelitian tentang cerita yang bisa, Pak, tentang dongeng yang ada di sana, apa namanya, asalnya dari daerah sini. Nah, itu kan dia bisa, oh ya asalnya dari daerah sini tuh kayak gimana ya, itu dia bisa seperti itu. Dari situasi Bu Asih, mungkin ada yang didiskusikan? Saat ini belum, Bu Rari. Ya. Kalau Bu In, kalau di Mojokerto itu kan banyak karena Mojokerto itu kan berhubungan dengan Kerajaan Majapahit ya. Jadi mungkin sangat menarik ketika saya mendengarkan penjelasan dari panjenengan menggunakan kacamata AR tadi, itu kan bisa diaplikasikan di Mojokerto. Itu banyak sekali peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit yang mana mungkin ABK-nya ini terkendala dengan jalan seperti itu. Memang ABK di kami itu kalau di universitasnya Bu In sudah ada fasilitas yang memenuhi, seperti tadi dikatakan Bu In sudah ada lift dan lain sebagainya mungkin, tapi di kami masih belum, dan kami masih menggunakan tangga biasa untuk fasilitasnya, sehingga ketika Bu In menyampaikan ide dengan kacamata AR itu bisa juga seperti itu. Jadi karena anaknya ini memang kemana-mana menggunakan kursi roda, kendalanya memang dia di situ. Tapi untuk yang lainnya dia sangat luar biasa, seperti anak normal seperti itu. Jadi mungkin AR-nya ini bisa, tadi ada cerita ya, mungkin kalau di Mojokerto mungkin bisa memasukkan seperti candi-candi atau apa seperti itu ya Bu In. Ya, candi misalnya ada museum, ada apa untuk belajarnya, menggunakan itu. Kitanya yang dosen dengan membuat sheet dengan 360, lalu kita masukkan ke dalam AR, dia pakai kacamata AR, dia seperti ada di situ, seperti itu, Bu. Dan Bisa. kalau pembelajaran sosiolinguistik misalnya kan berhubungan dengan masyarakat, budaya lah, itu bisa ya Bu In ya? Bisa. Karena kalau misalnya Ibu mencoba kacamata AR seperti itu, Ibu melihat dalam mainan saja. Ini kan dari mainan kita transformasikan bahwa ini media pembelajaran seperti itu. Kita melihat Ibu di sana syuting di sana terus dimasukkan ke situ, saya seperti di Mojokerto seperti itu. Tiba-tiba saya misalnya ada di kalau misalnya Ibu memakai itu tiba-tiba ada di Tugu Yogyakarta seperti itu. Oh, melihat kanan, oh seperti ini ya Ibu jalan ke sini. Oh, Malioboro seperti ini ya. Nah, itu bisa, Bu. Dengan tapi kita harus ada kacamata AR juga tidak begitu mahal itu. Ya memang dari harga murah ada sampai harga mahal, kualitas itunya filmnya seperti apa. Itu kalau misalnya makin mahal kualitas seperti real sekali, tapi kalau tidak dia sudah real cuma warnanya kurang, misalnya kayak gitu aja. Dan itu bisa digunakan oleh mahasiswa dan dosennya membuat pembelajaran di luar dengan seperti itu. Ayo, yang lainnya ada lagi? Ini menarik loh. Ilmunya mahal ini. Oke.
Oke. Mungkin dari konsep tadi, dari beberapa fitur yang kami rancang itu, kita ada fitur lain yang mungkin ini itu perlu ada dalam aplikasi media khususnya untuk mahasiswa berkebutuhan khusus yang bisa tadi yang misalkan dari tadi ada nggak fitur apa yang ada untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Mohon maaf Bapak suaranya putus-putus, saya mendengarkannya sulit. Ininya ditaruh Iya. di dekat sini, Pak. Iya, baik, Bu. Ya. Jadi dari konsep kami tadi yang ada beberapa fitur tadi itu mungkin menurut Duin ada tidak fitur atau masukan dari fitur lain yang mungkin masuk atau yang mungkin bisa ini menjadi sebuah tambahan fitur yang jadi karakteristik khususnya untuk mahasiswa berkebutuhan khusus untuk media AR itu. Ya, terima kasih Pak. Tadi tentang tur aksi bersejarah itu mungkin bisa ditambah. Terus peta kampus yang pertama, peta kampus interaktif itu pembelagi teknik gitu kan, itu bisa atau bahasanya tentang konsep-konsep menggunakan 3D gitu. Jadi pembelajaran interaktifnya dimasukkan ke sana tentang keterampilan kehidupan sehari-hari. Yang jelas yang pertama adalah peta kampus interaktif dulu seperti apa, kampus memberikan aktivitas bangunannya, jadi dia tahu, oh ya ini saya harus bergerak ke sini kalau mau ke suatu tempat ini, kayak gitu Pak. Itu yang pertama dalam itu peta kampus interaktifnya itu harus ada, jadi memudahkan dia, saya mau ke sana. Seperti itu. Dia punya jalan pintas yang tidak jauh. Kalau saya berkursi roda, saya beloknya ke sini, ke sini, seperti itu. Misalnya mau ke lab bahasa, saya tidak kalau belum tahu dia memutar atau gini, oh ya ini punya tempat yang ini. Nah itu mungkin kan bukan buat dia saja, buat teman-teman kalau misalnya suatu saat ada yang masuk ke kampus, ada peta kampus interaktif sebelum masuk ke penelitian atau ke apa namanya pembelajaran lainnya itu Pak. Ya. Ini juga menarik. Jadi kita sampaikan juga visualisasikan dalam konteks cerita-cerita atau permainan tradisional. Nah, kemudian juga dihubungkan dengan jadi seolah-olah mahasiswa ABK ini bisa hadir dalam ada di sana di candi, kemudian ada di museum. Nah, mungkin bagaimana merepresentasikan ada dalam seperti nyata, seperti yang ada dalam candi maupun yang ada dalam museum itu. Perlu tidak misalkan ada petunjuknya atau itu sudah masuk dalam konteks di dalam misalkan dalam objek itu atau mungkin sudah ketika mahasiswa itu mempelajari atau melihat museum, nah di situ sudah ada petunjuk misalkan dalam ingin melihat museum itu harus kemana atau harus kemana itu sudah ada secara. Ya, Pak. Bisa dimasukkan yang pertama bisa masukkan dalam web gitu. Dia tinggal pencet web aja ada di situ misalnya
pembelajaran AR bahasa, itu tinggal kunjungan ke museum apa itu sudah ada. Jadi mereka tinggal mengakses satu web universitas yang pertama adalah apabila semua orang atau banyak orang yang mengakses ke web, jadi Universitas Islam Majapahit Mojokerto ini lebih terkenal di sosial media, itu lebih baik lagi. Jadi dia cukup kasih barcode ke ini di mana namanya di web itu ada barcode, tinggal diklik saja mereka bisa kemana saja gitu. Berkeliling Mojokerto, candi apa itu ada di web semua, cukup itu aja Pak. Jadi pembelajaran tinggal melalui web atau melalui kalau misalnya tempat kami Sipedar, pembelajaran Bapak daring itu apa, tinggal melalui situ saja. Jadi tidak usah ini tinggal buka web, Anda bisa melihat ini, buka web pembelajaran ini di semester 1 bisa mengambil pembelajaran ini. Kalau misalnya di awal penerimaan mahasiswa bisa melihat peta kampus interaktif di web kalian, jadi kalian bisa mengakses atau melihat tata letak kampus dari situ, gitu. Terus semester 1 nanti ada pelajaran misalnya bahasa dengan mengunjungi apa namanya museum-museum itu bisa di situ, seperti itu Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih atas masukan dan sarannya. Untuk membantu kami. Ada yang disampaikan, silakan. Bapak ini nggak ada ini apa namanya daftar hadirnya untuk keperluan FGD? Ya, ada Ibu sebentar. Terima kasih. Kalau untuk pembelajaran SD kemarin kami bersama mahasiswa Dikdas S2 itu membuat pembelajaran seni musik, memperkenalkan musik Jawa, alat musik tradisional. Jadi ada alat musik misalnya gong, nanti ini bunyinya seperti apa, gong deng gitu. Jadi itu ada semua. Apa namanya? Ini tuh kayak gimana, itu ada semua. Itu gendang tuh kayak gimana, itu Jadi bisa. nanti bentuk maksud misalkan tadi ya Bu, museum ke museum, misalkan ada ataupun mengenal cerita-cerita itu langsung pada visualisasi tampilannya. Jadi ada audionya, ada video, ada visual juga Iya, atau ada kombinasi dalam bentuk teks, audio atau gambar atau visual juga masuk dalam ada satu. Pak, ada ya, ada kombinasi apa namanya si candinya seperti apa tuh gitu. Terus ada musiknya musik
dari Mojokerto itu musik alunan yang apa namanya, etniknya seperti apa. Nah, habis dari situ ada naratornya yang bilang candi ini merupakan, nah itu ada. Nanti dari awal candi masuk, tinggal di-shoot kayak gitu, terus di suatu tempat ke kanan, ke kiri kalau misalnya lewat sebuah gang ke kanan, ke kiri, naik turun lagi. Jadi dia tinggal kalau ke kanan berarti ya dia lihat itu, bahwa tembok candinya seperti itu, ke kiri dia itu. Nah, dia pasti akan sesuai dengan ini, dengan narasinya. Misalnya Pak, itu juga pembelajaran bukan hanya melihat saja, tapi bagaimana si candi itu berbicara. Misalnya, candi ini ada gambar, apa namanya, mengandung sebuah cerita, itu bisa, di bahasa bahwa, "Oh ini ceritanya apa ini?" Saya juga belum pernah ke Mojokerto Pak, soalnya. Ini cerita apa. Nah itu, ada narasinya di situ, itu, apa namanya, ceritanya cerita apa, di kanannya, di kirinya cerita-cerita apa, terus jalan lagi, oh ini, ada ruangan, misalnya kayak gitu. Saya, hanya bisa ini kan bahwa, oh misalnya Candi Borobudur ini ada, itu itu seperti itu, Pak. Ke kanan, ke kiri dia, sebelumnya dia misalnya belok kiri, berarti harus ada yang, ke kiri dulu, lihat kanan, kiri, ini ceritanya apa. Nah, itu kan di candi-candi itu ada, banyak cerita yang terkandung di situ. Dari cerita utuhnya seperti apa, cerita bagian-bagiannya itu seperti apa, itu bisa dikorek semua di situ, Pak. Jadi mereka melihat, benar-benar melihat, mereka seperti ada guide-nya, gitu. Mereka kesulitan untuk, berjalan, tapi di situ dia benar-benar berjalan, ada guide-nya bahwa, "Oh iya, saya berjalan ke sini, apa namanya, saya tahu ini ada di sini." Dia tinggal mengaplikasikannya dengan AR dan dia, tinggal jalan, sesuai dengan dia, di HP-nya, seperti itu, Pak. Gitu. Terima kasih Bu. Jadi memang ini sangat bermanfaat bagi kami nanti untuk pengembangan medianya. Itu harus spesifikasi terkait dengan objek-objek tadi, bahasa sastra ada di sekolah itu. Ya. Ya, misalkan sud 3 atau sud sekolah ya, cara observasi itu juga gimana visualisasi. Nah tentu mungkin tadi juga ada gambarnya, ada audionya, ada juga teksnya juga. Iya, kalau misalnya teksnya bisa dibuat teks agar, apabila yang, tidak bisa mendengar, dia juga tetap bisa, melihat dan dia di situ bisa klik, ada ceritanya, seperti itu bisa, Pak. Karena gimana teks itu? iya, Pak? Ya. Jadi bisa perpaduan atau kombinasi misal teksnya yang atau teks bersuara ya misalkan atau juga videonya seperti itu ya Bu ya. Ya. Ya kebetulan yang beberapa tahun ini memang di kami mahasiswa kami banyak melakukan sebuah topik-topik riset, topik lapangan. Jadi menarik sekali nanti media itu bisa inspirasi khususnya mahasiswa yang ini yang BK ini disebut teratas bisa menginspirasi untuk melakukan sebuah riset lapangan. Iya. Iya, Pak. Jadi bisa dari mahasiswa ini langsung Pak, oh ya mahasiswa ini membuat, video dari awal sampai, sekitar sini dan itu diceritakan misalnya gitu. Mahasiswa sini, nah itu bisa dirangkum jadi satu, jadi sebuah AR untuk, siswa yang, eee, tunadaksa gitu, Pak. Jadi tidak usah kalau sendiri itu sulit,
gitu. Jadi beramai-ramai bikin grup, oh ini candi ini candi ini, candi ini, mahasiswa sambil dia meneliti, sambil misalnya skripsi, itu membuat hasilnya adalah video 30 derajat, 360 derajat candi ini di wilayah candi apa kayak gitu. Itu bisa, ini museum ini kayak gitu, itu bisa, Pak. Jadi mereka melihat yang bisa menunjang media pembelajaran kampus. Mungkin ada yang lain? Ya, monggo teman-teman. Jika ada yang disampaikan atau ditanyakan, boleh. Atau Bapak Ibu kasih, silakan. Berarti oke semua, Pak, tinggal menjalankan saja. Iya, Iya. kemarin juga sudah di narasumber yang sebelumnya mungkin masukannya adalah terkait dengan mungkin juga masukan secara umum ya, terkait dengan fitur absensi, fitur pengembang dan fitur tunjuk pelaksana. Kan juga ini mungkin dalam sebuah media pembelajaran itu ada di mana dalamnya apa namanya pengembang dalam penyusun dari aplikasi atau media tersebut. Atau itu juga ada dalam misalkan Bu Iin ketika membuat sebuah tadi aplikasi dolanan Bu ya, Ya. atau aplikasi permainan tradisional itu mungkin di dalamnya itu ada sebuah sendiri yang dimana atau terkait dengan riwayat ataupun yang pengembang dari aplikasi tersebut atau media tersebut. Juga bagaimana petunjuk itu juga mungkin ada Ya, kalau di ketika Bu Iin ya, kalau waktu pas saya membuat itu pengembangnya adalah kami bersama seperti itu, dan yang kami masukkan dalam aplikasi di Android. Jadi berkembang atau dia hanya sampai situ adalah kami, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak pakai pihak ketiga, berarti harus ada apa namanya, surat atau harus ada perjanjian-perjanjian agar yang mengembangkan juga termasuk kelompok Bapak. Kalau tidak, berarti yang pembuat tersebut bisa mengembangkan juga, seperti itu, Pak. Itu. Karena kalau waktu pas kami adalah kelompok kami yang membuat, berarti ini ya kami saja yang mengembangkan. Kami hanya lapor aja ke aplikasi, masukkan ke aplikasi, membayar pembuatan aplikasi tersebut selama berapa tahun kayak gitu, itu bisa. Dan apabila perjanjiannya dengan banyak yang menggunakan, berarti akan terus ada. Kalau misalnya tidak ada yang
menggunakan, berarti itu bisa close gitu Pak. Di Android seperti itu. Berarti bisa Bisa nanti pelaksananya itu secara offline atau dari mungkin dalam jalankan. kalau kami itu bukunya di-download gitu dan menjalankannya adalah secara online karena buku lalu ada barcode-nya, itu gambar-gambar saya ditulis ini kan di HP barcode tersebut, dan itu ada musik, ada permainan anak, misalnya permainan apa namanya, dampu gitu kan, atau engklek, itu seperti apa dan itu ada lagunya. Terus permainan yang cublak-cublak suweng kayak gitu, itu juga seperti itu. Jadi harus pakai online gitu. Dan tapi bukunya bisa di-download dan itu secara offline bisa digunakan. Namun barcode-nya secara online, Pak. Dan itu aplikasinya kami waktu itu berbayar dan tidak mahal kalau berbayar di sana. Kira-kira dulu itu 900.000 dan itu sudah oke kalau misalnya banyak yang menggunakan dan dia akan terus berjalan. Apabila dalam 2 tahun itu tidak ada yang menggunakan, dia bisa di-close gitu aja. Nanti ada batas waktu gitu Bu ya? Tidak Atau mungkin ada juga yang ada batas ada waktu, yang Pak. lifetime maksudnya. Tidak ada batas waktu selama itu digunakan. Oh iya. Itu. Kalau tidak digunakan, dia bisa berbatas. Jadi ada perjanjian-perjanjian misalnya yang 1 tahun, ini kalau kami tidak, itu membayar langsung yang karena ini juga kami menulis alasan-alasan pembuatan segala macam, ini buat umum kayak gitu. Dan kami tidak meminta bayaran, silahkan kalaupun ada yang mendownload kan itu kuotanya masuk ke Android gitu kan Pak, bukan kami kayak gitu. Dan itu terus Pak. Jadi tapi 2 tahun tidak ada yang menggunakan, ya bisa terclose. Makanya dari itu kami selalu berbagi kepada anak-anak bagaimana apa namanya, permainan anak kayak gini itu terus diakumulasi, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Iin atas paparan materinya yang sangat membantu kami dalam Hibabensus kali ini. Untuk para mahasiswa yang belum absensi, silakan absensi. Sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, maka saya sebagai pengganti moderator kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu In karena banyak sekali hal yang belum kami ketahui, sehingga setelah mendapat pencerahan dari Bu In kami jadi tahu oh seperti ini gitu. Jadi nggak
perlu memboyong, bisa dikatakan seperti itu. Nggak perlu memboyong mahasiswanya ke sana kemari, cukup bisa mengaplikasikan membeli kacamata AR atau yang lainnya seperti itu. Jadi Bu ini, Bu In monggo itu mampir ke Mojokerto. Banyak sekali Mojokerto ini. Bisa tanya untuk ada candi, peninggalan-peninggalan Majapahitnya banyak sekali, sama seperti di Jogja mungkin ya. Kalau di Jogja ada Borobudur, Prambanan, kalau di kami ada Buddha Tidur, Candi Brau, Ya, banyak lah Bu. pengen Ya. ya. Kapan-kapan, Bu. Nggih. Ya, demikian paparan dari pemateri Dr. Wawan dan Ibu In. Semoga bermanfaat dan bisa membawa berkah. Dan saya selaku moderator mohon maaf, sebelum saya tutup saya akan membacakan satu pantun. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian acara kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Iya. Kapan saya ke sana. Dan Bapak Ibu Iya. kalau ke Jogja akan mampir ke OST. Terima kasih. Siap, Salam. siap. Izin Iya. live ya, Pak. Iya, Bu. Salam. Ya. Terima kasih. Oke. Iya. Adik-adik mahasiswa jangan lupa ya isi presensi kehadirannya dulu. Bukan ini Bu Asi. Jadi nanti yang dengan Elga dia bersedia tanggal 9. Hari apa itu, Pak? Selasa 9 Oktober. Karena awalnya saya minta minggu depan tanggal berapa? Tanggal 3, cuman beliaunya ada kegiatan sehingga menyarankan tanggal 9 atau di minggu itu, minggu depan. Itu kira-kira nyampe ke laporannya atau enggak, Pak? Itu kemajuan dan sebagainya. Iya, nanti yang ini saya lakukan sudah ini. Iya. Kalau nggak harus Dan Selasa sih, Pak Wawan, kan tidak harus hari Selasa kan? Bisa Seninnya atau ya, yang penting tidak langsung satu pekannya itu loh, Pak. Ngejar itu juga. awalnya minggu depan saya Atau misalnya minggu ini loh, kalau beliaunya bisa loh, nggak masalah. harus Kan Zoom kan? tidak bisa karena harus menyiapkan itu. Dia ada agenda yang harus siapkan, jadi butuh waktu sehingga baru bisa ada waktunya itu di minggu tanggal 9 sampai tanggal 13, minggu kedua bulan Oktober. Ya sudah, nggak apa-apa. Kemarin dia minta kantor untuk saya di kantor. Kalau pakai speakernya itu loh nggak jelas, Pak Wawan. Kalau pakai headsetnya itu. Tadi juga banyak nggak jelasnya Pak Wawan pakai headset. Pak Wawan, kamu nggak usah pakai handset, langsung aja kayak kita gitu loh, biar nggak terputus-putus. Tadi banyak yang terputus ya Bu Aseo. Iya, untung kan ada tulisannya tadi di Word.
jadi bisa dibaca. Kalau nggak ada itu terputusnya Pak Wawan. Kayak musik seperti Pak Wawan. Katanya Pak Wawan aku mesti dioreng-oreng ibu-ibu perkara headset. Setiap kali pertemuan perkara headset. Wes yo ngono. Mana ini suaranya? Pak sudah buat surat untuk tidak bisa menghadiri. Ya, sudah saya buat tinggal tanda tangan. Ini Pak, Oke. apa medianya bagaimana kemajuannya sampai mana itu sudah ada kemajuan apa tidak? Dengan timnya itu loh Pak, kita Iya. kayak perlu Pak dengan ini apa masnya itu. Pak Wawan, sebentar. Ini masih direkod dua sih. Oh iya masih, saya matikan dulu ya rekodnya ya. Iya, iya. Nanti matiin. Stop.